Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kasih sayangnya, sehingga kita masih bertemu dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Tokoh dan penemu tema ketiga, subtema pertama penemu yang mengubah dunia, dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran, PPKN, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. SBDP, memahami interval nada dan matematika, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amatilah gambar kamar Edi berikut ini. Ibu ulangi, amatilah gambar kamar Edo di berikut ini. Perhatikan gambar Edo. Di situ di kamar Edo beberapa alat elektronik. Salah satunya ada lampu, ada kipas, ada radio, dan ada lampu belajar. Bagaimana situasi Edo di dalam kamarnya? Apakah menyenangkan kalau kamar seperti ini? Ya, betul. Edo terlihat sangat menikmati kamarnya yang menggunakan fasilitas listrik. Latihan pertama, nomor 1, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Yang kedua, apa manfaat listrik untuk Edo? Yang ketiga, sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Ya, kalian tulis 5 ya. 5 manfaat listrik yang kamu temukan. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apakah itu hak? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Ini adalah gambar pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya, sudah. Kita lihat dalam gambar ini, dia sedang duduk untuk menerima pelajaran. Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, sudah. Terlihat ada gambar yang anak-anak sedang menyatakan keinginannya, menyampaikan pendapatnya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya ini mendengarkannya dengan baik. Gambar yang ketiga,
Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup nyaman? Yang nyaman? Oh, ternyata tidak. Gambar yang ketiga ini memperlihatkan seorang anak yang sedang dikerjain. Jadi, dia tidak mendapatkan haknya dalam hidup aman. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang pada gambar yang keempat ini? Oh, ternyata tidak. Anak ini membutuhkan bantuan kepada kedua orang tuanya untuk belajar, tetapi orang tuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi gambar yang ketiga dan keempat ini adalah gambar yang mencontohkan tidak mendapatkan haknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini latihan kedua. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak kamu di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kamu tulis 5, masing-masing 5 contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Contoh hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Ini adalah latihan yang kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Mikhail Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Mikhail Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Mikhail Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Di dalam kamar Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Marian Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita bernyanyi bersama Edo. Amatilah teks lagu Marian Tomong berikut ini. Nyanyikan lagu Marian Tomong bersama dengan gurumu. Ini adalah teks lagu Marian Tomong dari Tapanuli. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru. Pangeong digonting mansong ngonden keng mamangolu. Oh Marian Tomong dainang sinapang masing. Oh Marianto monday nang sinapang masing. Oh Marianto monday nang sinapang masing. Jadi itu tadi adalah contoh nyanyian lagu Marian Tomon yang Ibu nyanyikan. Kalian bisa mendengarkannya lewat YouTube. Banyak sekali versi-versi lagu Marian Tomon di YouTube. Itu tadi yang Ibu nyanyikan hanya contoh dasarnya saja. Supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada berikut berjarak satu nada atau satu ketukan. Coba berlatihlah menyanyikan nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la. Nada-nada berikut berjarak seperdua nada. Coba berlatihlah nada-nada berikut. Ini contoh nada seperdua. Mi, fa, dan si, la. Lanjut. Nada-nada berikut berjarak dua nada. Coba berlatih menyanyikannya do, mi, fa, la. Nada-nada berikut berjarak 1/2 nada. Re, fa, mi, sol, la, do.
Berlatihlah menyanyikan nada-nada berikut. Jadi, ibu berharap kepada anak-anak untuk berlatih menyanyikan nada-nada ini ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, dan do, si. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue, namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kue kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Perhatikan gambarnya, 1/4. Ia heran, mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran 1/2. Jadi, Didi heran, kok kue saya ukurannya lebih kecil dibanding 1/2? Ya, karena 1/4 itu adalah bagian dari 1 dibagi 4. Sedangkan 1/2 adalah bagian dari 1 dibagi 2. Jadi, otomatis 1/2 lebih besar dibanding 1/4. Nah, itu adalah jawaban dari masalah Didit, adik Siti. Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut. Ini adalah yang ingin Didit urutkan. 2/4, 9/4, 6/4, 3/4, 11/4, dan 1/2/4. Didit mengurutkan bilangan tersebut dengan menggunakan gambar. Nah, ibu tampilkan 2/4, ini 2/4, disederhanakan dulu ya, disederhanakan. 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9/4. Gambar dari 9/4 adalah sebagai berikut. Perhatikan, yang warna orange ini melambangkan 9. Jadi, ini adalah 2 bagian. 2, 1, 2. Ya, jadi ini 2. Ini 1 bagian berarti 2. Yang 1/4-nya yang ini. Ya, yang ini 1/4-nya. 1/2/4 sama dengan 6/4. Dari 1 kali 4 ditambah 2 sama dengan 6/4. Gambar 6/4 seperti ini. Jadi ini yang warna orange ini adalah 6. 6 ini ya, 6. Dan ini adalah 2/4-nya. Jadi ini 1 bagian, dan ini adalah 2/4-nya. 2 dari bagian 4. 3/4. 3/4 sama dengan 13/4. Ini gambarnya 13/4. Jadi 3, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian dari 1/4. Ini yang 1/4. 11/4 gambarnya seperti ini. Ini yang warna orange ini yang melambangkan 11-nya dan 4. Jadi ini gambar dari 11/4. Jadi ibu ulangi. 2/4 sama dengan 9/4. Jadi ini gambar dari 9/4 atau 2/4. 1/2/4 sama dengan 6/4. Jadi ini gambar 6/4. 3/4 sama dengan 13/4. Jadi ini gambarnya 13/4. Dan 11/4 sama dengan ini gambarnya ya. Gambarnya. Latihan matematika. Bantulah Didit untuk mengurutkan pecahan di bawah ini menggunakan gambar. Yang pertama, 2/3, 3, 2/3, 7/3, 5, 2/3. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.